Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin wa tahirin wa ba'du. Yang saya hormati dan saya ta'zimkan Bapak Ketua DKM beserta dengan jajarannya, dan yang tak lupa pula yang saya hormati ayahanda dan ibunda semuanya, hadirin dan hadirat daripada jamaah kajian subuh Masjid Al-Aqsa. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa menyambung kembali kajian kita dalam membahas fikih tahawulat, di mana ilmu ini merupakan ilmu yang baru yang dicetuskan belakangan oleh seorang ulama besar bernama Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur. Beliau mencetuskan ilmu ini karena melihat bagaimana pentingnya bagi kaum muslimin untuk mengetahui tentang tanda-tanda akhir zaman. Karena yang tertera di dalam hadis Jibril, di mana Rasulullah ditanya tentang 3 perkara, yaitu iman, Islam, dan ihsan, dan ketiga hal tersebut dijadikan rukun dalam agama kita. Tapi nyatanya di dalam dialog tersebut Rasulullah belum selesai ditanya, masih ditanya selanjutnya, yaitu tentang perkara mengetahui tanda-tanda hari kiamat, yang artinya mengetahui tanda hari kiamat juga merupakan hal yang penting dalam kita beragama. Maka dari itu oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur disusunlah bagaimana cara memahaminya. Nah, sudah kita bahas dari awal-awal kajian kita yang sudah berjalan lama, alhamdulillah, bagaimana pondasi dalam memahaminya, kemudian apa yang harus dilakukan dalam menghadapi fitnah, dan kita sudah melalui beberapa fase tentang perjalanan atau skenario yang telah Allah jadwalkan sampai kepada hari akhir. Nah, sekarang kita ada di masa ghusaiyah. Nah, ini ghusa ini ya buih di lautan gitu. Sering ya kita dengar hadis ini, bagaimana kita sering mendengar kajian-kajian tentang akhir zaman, di mana umat terakhir Nabi Muhammad SAW akan mengalami masa seperti ghusaiyah, yaitu masa di mana kaum muslim itu seperti buih di lautan. Nah, yang kita pelajari ini kapan ini terjadinya, dan apa saja fitnahnya, kemudian penyebabnya apa saja. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu. Jadi fase setelah Rasulullah wafat itu merupakan tanda kiamat juga. Kemudian fase dilanjutkan dengan Khulafaur Rasyidin, dari mulai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai Sayyidina Hasan bin Ali. Jadi ada 5 khalifah. Yang kita kenal kan ada 4, sebetulnya ada 5. Karena di dalam hadis disebutkan masa khilafah nubuwah itu adalah 30 tahun. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh, itu masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin adalah 29 tahun 6 bulan. Jadi belum genap. Kemudian diteruskan oleh anaknya berdasarkan hasil musyawarah, berdasarkan hasil mufakat, bukan berdasarkan pewarisan kekuasaan, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali. Beliau memimpin selama 6 bulan saja. Setelah itu diturunkan, jadi genap 30 tahun. Jadi khalifah yang kelima adalah Sayyidina Hasan bin Ali. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan khalifah yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz. Cuman kalau kita mengatakan Khulafaur Rasyidin yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz, maka nanti masanya lebih daripada 30 tahun. Karena Umar bin Abdul Aziz 2 tahun memimpin. Berarti 29,6 bulan ditambah 2 tahun sama dengan 30
1,6, berarti lebih. Sedangkan di dalam teks hadis 30 tahun. Yang kedua, Umar bin Abdul Aziz itu masanya jauh setelah para sahabat wafat. Sementara khilafah Rasyidah atau khilafah nubuwah itu ada di masa sahabat. Maka di sini Khulafaur Rasyidin dimulai dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan berhenti sampai Khalifah Sayyidina Hasan bin Ali. Pada masa ini telah kita pelajari ciri khasnya, kemudian bagaimana keberkahan yang ada di dalamnya. Kemudian masa berlanjut kepada masa Mulkan Abudan, yaitu masa setelah Khulafaur Rasyidin. Jadi setelah Khulafaur Rasyidin itu dimulai dengan dinasti Bani Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Berlanjut seterusnya nanti banyak sekali. Ada Ikhsyidiyah, ada Fatimiyah, ada Tuluniyah, dan yang paling terakhir adalah masa Turki Utsmani, paling lama dan paling terakhir. Jadi ini Mulkan Abudan ada dimulai dari dinasti Umayyah dan telah kita pelajari bagaimananya. Kemudian masa selanjutnya adalah Mulkan Jabbaran. Nah, ini Mulkan Jabbaran telah kita bahas pula pada pembahasan yang lalu, yaitu di mana mulai pada Abbasiyah sampai masa akhir di sini. Jadi Turki Utsmani itu di akhir hayatnya dia melemah pemerintahannya karena disusupi oleh banyak hal. Nah, dimulai saat itulah Mulkan Jabbaran berakhir, yaitu kerajaan yang menggigit. Jadi pada di sini ayahanda dan ibunda, Mulkan itu judulnya mulk, raja, dinasti. Jadi udah bukan khilafah secara murni. Jadi kalau dibilang masa khilafah yang murni benar itu kapan? Yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin saja. Setelahnya tidak murni, kerajaan, dinasti. Sampai sekarang juga tidak ada. Nah, kemudian setelah itu berlanjut kepada masa yang akan kita bahas hari ini, yaitu masa Ghusaiyah. Semenjak Turki Utsmani itu melemah dan kemudian runtuh sampai sekarang, itu kita ada di masa ini. Nah, masa ini masa Ghusaiyah, masa buih di lautan. Itu kenapa masa-masa sebelumnya nggak buih di lautan? Padahal kan Mulkan Adudan itu raja yang menggigit. Mulkan Jabbaran, raja yang otoriter, memaksa. Kalau di kita sekarang masa yang buih di lautan. Kenapa di masa sebelumnya nggak sampai buih di lautan? Nah, ini disinggung sedikit karena pada dua masa di atas itu, yaitu Mulkan Adudan dan Jabbaran, kaum muslimin masih ada sentralnya, masih ada pusatnya. Maka walaupun di sana terjadi kezaliman, walaupun di sana terjadi hal-hal yang sebagiannya itu tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, tetapi kaum muslimin masih punya kekuatan sentral. Beda dengan sekarang, kaum muslimin tidak punya lagi kekuatan sentralnya ada di mana. Tidak bisa dikatakan Arab Saudi atau di mana, tidak bisa. Itu bukan sentral. Bahkan sekarang lebih daripada masing-masing mengunggulkan kerasannya. Rasnya itu lebih diunggulkan daripada keislamannya. Kemudian setelah itu baru muncul nanti Al-Imamul Mahdi. Al-Imamul Mahdi ini nanti ada cirinya, dan disinilah mulai khilafah itu kembali. Jadi kalau dikatakan khilafah itu kembali kapan? Ya setelah Al-Mahdi. Nah, ini kita belum ada di fase ini, nanti kan dipelajarin cirinya bagaimana. Al-Mahdi itu punya ciri, namanya jelas Muhammad bin Abdullah. Dari mananya sukunya jelas, keturunan siapa juga jelas. Kemudian ciri wajahnya, ciri postur tubuhnya gimana, jelas. Semua udah dijelaskan dalam hadis Nabi. Ibarat kata kalau kita mau khilafah yang beneran, yaitu tunggu Al-Mahdi keluar. Kalau sebelum itu keluar, dari penjelasan hadis nggak akan terjadi khilafah, nggak akan terjadi. Dan kapan Al-Mahdi keluar itu ada di pembahasannya nanti sesuai pada waktunya. Ini yang dijadwalkan. Jadi kalau kita menggaungkan di masa Ghusaiyah ini dengan wacana khilafah, itu nggak terjadi karena memang belum jadwalnya. Mau gimana pun juga belum terjadi. Kemudian setelah itu baru nanti
muncul Dajjal. Dajjal yang sudah kita ketahui ya, asal katanya dari Dajjal, bohong. Tapi bohongnya ini bukan bohong seperti anak kecil, bohongnya udah tingkat profesor. Nah, jadi Dajjal ini pembohong besar. Jadi hal yang jelek tapi bisa diolesi dengan sebaik mungkin, dikemas. Jadi yang jelek itu seakan-akan bagus. Itu Dajjal. Tapi dia berupa perorangan atau dia kekuatan? Dua-duanya. Nanti akan dipelajari. Dia juga ada orang yang disebut memang Dajjal, ada juga kekuatannya, pasukannya. Kemudian baru kita ke turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian setelahnya baru Ya'juj dan Ma'juj, dan baru nanti terakhir adalah terbitnya matahari di barat. Nah, itu nanti udah fase kiamat. Nah, ini kita pentingnya mempelajari ini apa sih? Sesuai dengan hadis Rasulullah di dalam hadis Jibril, ya, kita dianjurkan mengetahui ciri-ciri tanda kiamat. Kan di dalam hadis ditanya Rasulullah, fa akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku, kata malaikat Jibril yang menyamar jadi manusia, tentang hari kiamat. Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang bertanya, tidaklah yang ditanya itu jauh lebih tahu daripada yang ditanya. Jadi Rasulullah nggak tahu kalau ditanya kiamat kapan. Makanya kalau ada yang ngomong kiamat 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, itu bohong besar. Jadi Rasulullah aja nggak tahu. Tapi malaikat Jibril kemudian nanya lagi, fa'akhbirni an ammaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Baru dijawab oleh Rasulullah. Tandanya diringkas oleh Rasulullah ke dalam dua. Pertama, antalida al-amatu rabbataha, seorang wanita, di dalam redaksi yang lain, seorang hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya. Yang kedua adalah engkau melihat wa antaro, engkau melihat al-urah, orang yang telanjang, al-khufah, nggak pakai sendal, al-alah, miskin, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Jadi secara garis besar tanda hari kiamat itu diringkes oleh Rasulullah ke dalam dua perkara tadi. Jadi seorang hamba sahaya atau perempuan melahirkan tuannya, yang ini menandakan ada perubahan moral, perubahan tabiat, perubahan akhlak dalam dalam yang besar gitu, perubahan besar dalam akhlak, dalam tabiat. Yang kedua, perubahan dalam ekonomi, di mana ekonomi dunia ini dikuasai oleh orang-orang kufar. Jadi tanda kiamat tuh ini pada dua hal itu diringkas oleh Rasulullah. Makanya kalau kita lihat perubahan moral, itu ada banyak sekali perubahan moral dan akhlak itu dalam berbagai bidang. Dalam bidang belajar mengajar, dalam bidang berinteraksi dengan yang lebih tua, dalam berinteraksi, dalam menuntut ilmu, itu perubahan besar. Kemudian di dalam ekonomi, di mana ekonomi dunia dikuasai oleh orang-orang yang memerangi Islam. Nah, jadi dua hal tersebut ringkasan. Perjalanan dunia sampai kepada hari kiamat itu diwarnai dengan fitnah yang kembali kepada dua hal tadi. Fitnah dalam hal perubahan moral, fitnah dalam perubahan ekonomi. Bahkan nanti akan kita singgung, di akhir zaman itu tidak ada seorang pun kecuali dia pasti akan kena riba. Kalaupun dia menjauhinya, pasti dia akan kena debunya. Artinya benar-benar ini ekonomi sudah dikuasain oleh orang-orang yang tidak benar, yang menyimpang. Bahkan kalau kita lihat riba itu dalam ajaran Nasrani dan Yahudi juga dilarang. Buktinya apa? Buktinya ada di dalam surat, di dalam ayat wa aklihimur riba wa qad nuhu anhu. Orang Yahudi itu dilarang untuk memakan riba, tetapi mereka melakukannya. Dalam artian di dalam Yahudi juga dilarang riba. Tapi yang ada sekarang ini justru riba lah yang menguasai perekonomian dunia. Ya kita sebut sajalah, kalau Indonesia mau minjam uang itu kan pasti ada bunganya. Itu
anak kecil juga tahu itu adalah riba gitu. Dan ini sudah menguasai dunia. Nah, jadi ayahanda dan ibunda, kita akan mempelajari runtutan ini, itu kesemua-muanya itu berujung kepada dua hal, perubahan moral dengan perubahan ekonomi. Nah, kita ini ada di masa Ghusaiyah. Kemudian ya, Ghusaiyah itu dimulai kapan? Dimulai sejak lemahnya masa Turki Utsmani. Jadi Turki Utsmani itu mengalami, dia 600 tahun berkuasa menguasai dunia Islam selama 600 tahun. Jadi paling lama pemerintahan Islam yang menguasai dunia itu siapa? Yaitu Turki Utsmani, 600 tahun. Dan Turki Utsmani ini mereka dalam mazhab fikihnya adalah Hanafi resmi. Jadi secara resmi diinikan mazhabnya Hanafi. Kemudian mereka menempuh tasawuf. Tasawufnya pakai thariqah Maulawiyah. Jadi Turki Utsmani ini identik dengan tasawuf. Jadi kalau kita berbicara Turki Utsmani nggak akan lepas Pak dari dunia tasawuf. Bahkan Muhammad Al-Fatih itu mempunyai guru spiritual atau yang disebut dengan mursyid, namanya Syekh Al-Kaurani. Kalau kita berbicara Turki Utsmani nggak lepas Pak dengan dunia sufi, kait erat. Makanya kita kenal dengan Jalaluddin Ar-Rumi, itu dari mana? Dari Turki. Kemudian sampai kapan? Sampai dengan masa kedatangan Al-Imamul Mahdi, di mana di sini adalah batu loncatan dari kaum muslimin bangkit kembali dan mulai menguasai dunia kembali dari kedatangan Al-Mahdi. Jadi kalau ditanya kita ada di mana, ya di sini Pak. Kita ada di era Ghusaiyah. Kita ada di era terombang-ambing. Maka kita lihat hadisnya yang diriwayatkan dari Al-Imam Abu Dawud. Nyaris sudah para umat Islam selain berkumpul menghadapi kalian sebagaimana berkumpulnya orang-orang yang makan menghadapi bejana makanannya. Jadi ini hadis sudah terkenal. Jadi di atas meja makan itu makanannya enak banget. Kita diibaratkan makanan begitu. Ayam goreng, ayam bakar, kemudian di sekitarnya orang-orang yang lapar. Nah, kita itu sekarang ibaratnya begitu. Makanya umat Islam kalau lagi mau pemilu-pemilu dideketin. Karena di situ dia bisa dapat kemenangan, tapi ntar ditinggalin. Ya, jadi seperti itu aja umat Islam. Lalu bertanya seseorang, apakah kami pada saat itu sedikit? Tidak, bahkan kalian pada saat itu banyak. Nah, kalau kita lihat saja Pak, jadi banyak tapi kalah. Ya, kita banyak tapi kalah. Kalau dulu perang Badar 300 orang plus VS 1000 orang, 1:3 menang kita. Tapi kok sekarang kita banyak bahkan kalah. Ada satu orang yang menghina Islam, itu kita harus turun berjuta-juta misalnya. Jadi untuk menghadapi satu orang aja perlu dikerahkan 2 juta. Coba dibayangin. Padahal satu orang. Tapi di perang Badar itu 1:3 umat Islam menang. Loh, kenapa ini? Nah ini karena kita nggak punya kekuatan. Karena kita nggak punya kekuatan. Nah ini harus diakuin. Nggak ada kekuatan. Nah maka di sini kenapa sebabnya? Karena ada penyakit wahan. Wahan di sini adalah cinta dunia dan takut mati. Nah ini yang jadi masalah bagi kita umat Islam. Mungkin kita kurang dalam hal pendidikan keagamaan kita sehingga dunia menjadi segalanya buat kita. Walaupun kita juga diperintahkan untuk memakmurkan dunia. Nah kemudian kita lihat kalau kita telisik ke belakang, pada masa Khulafaur Rasyidin itu setiap masa ada hasonah. Hasonah itu penjaga Pak ya. Jadi pada masa itu tuh masanya terjaga, terjamin daripada Al-Quran dan hadis. Kalau masa Khulafaur Rasyidin terjamin dengan apa? Terjamin dengan adanya sahabat Rasulullah SAW yang itu nyambung sama Rasulullah. Jadi fitnah nggak terjadi Pak. Kalau dibilang itu kok ada pembunuhan Sayyidina Utsman dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Umar dibunuh, itu gimana? Katanya nggak ada fitnah. Ya, jadi kita bilang memang terjadi fitnah, tetapi fitnahnya itu tidak separah dan seburuk
daripada masa sekarang. Masa mereka itu masih terjaga, makanya hasonah. Kalau dibilang hasonah itu apa? Penjagaan. Jadi masa-masa itu penjagaan dari Nabi dan jaminan dari Nabi bahwa masa itu masa the best. Itu membuat mereka menjadi hidup dalam kebaikan. Makanya Rasulullah bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masaku. Summal ladzina yalunahum, kemudian masa yang ada setelahku, yaitu masa khulafaur rasyidin. Jadi udah dapat jaminan dari Rasul, masa khulafaur rasyidin ini adalah masa terbaik. Karena dapat hasonah, maka kita bisa melihat masa mereka adalah masa yang terbaik setelah masa Rasulullah. Nah, kalau yang kedua, pada masa Mulkan Adu dan setelah Khulafaur Rasyidin, yaitu dinasti Umayyah, tetap ada hasonah, penjagaan, mereka masih punya. Jadi sezalim-zalimnya mereka terjadi kezaliman di masa dinasti Umayyah, tetapi mereka masih lebih baik dan punya jaminan kebaikan daripada kita, Pak. Kalau kita itu nanti kita lihat nggak punya jaminan. Mereka masih bersambung dengan sahabat Rasulullah, masa mereka masih ketemu dengan sahabat Rasulullah yang kecil-kecil, kemudian udah dewasa, itu mereka masih ketemu. Masih ada tabiin. Tabiin itu masa setelah sahabat. Jadi mereka masih punya. Terjadi nggak sih kezaliman di zaman Daulah Umayyah? Terjadi. Ya, terjadi pada waktu itu. Ada kasus pemenggalan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, itu merupakan sesuatu yang salah. Dari kacamata Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini sesuatu kezaliman. Nah, tetapi di masa itu tetap ada banyak kebaikan. Tetap ada masa di mana peran besar buat umat Islam. Salah satunya umat Islam ini masih dipegang satu komando. Ketika khalifah menyerukan jihad, ketika satu khalifah menyerukan untuk membuka satu negeri, menaklukkan satu negeri, satu komando. Jadi masih kebaikan. Kemudian masa setelahnya sampai masa akhir Turki Utsmani, itu juga masih ada hasonah. Paling enggak umat Islam masih satu komando. Nah, yang masa sekarang ini, masa Ghusaiyah, masa daripada kita terombang-ambing. Di sini udah nggak ada hasonah, Pak. Udah nggak ada lagi jaminan. Jadi jaminan secara khusus nggak ada, kecuali jaminan secara umum bahwasannya umat Islam ini dijaga. Jadi jaminan umum aja. Kalau jaminan umum dari ayat Al-Quran, dari ayat hadis, dari redaksi hadis, misalnya Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kami akan benar-benar jaga. Penjagaan Allah terhadap Al-Quran ini umum, baik di masa Khulafaur Rasyidin, di masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, sampai masa sekarang itu Al-Quran tetap dijaga. Kalau Al-Quran dijaga, berarti umat Islam juga terjaga. Nah, jadi penjagaan di masa sekarang ini dengan penjagaan umum aja. Kalau penjagaan pada masa Khulafaur Rasyidin atau jaminan Rasulullah terhadap masa Khulafaur Rasyidin itu ditekskan secara rinci. Di masa tabi'in ditekskan secara rinci. Tapi di masa sekarang itu nggak ada jaminan keamanan, kebaikan secara terperinci di masa sekarang. Makanya kalau kita lihat benar-benar dalam kondisi lemah umat Islam sekarang, ya ini bisa kita bilang mungkin bahasa kasarnya, inilah nasib kita yang Allah takdirkan untuk kita hidup di masa ini. Ya memang seperti itu. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah mentakdirkan dan apa yang Allah kehendaki Allah perbuat. Ya, kita ditakdirkan di sini. Makanya nanti kita akan pelajari, lantas kita berbuat apa dong? Apa harus kita buat organisasi, kita melawan atau gimana? Nah, inilah dibahas di dalam fikih tahawulat. Kemudian masa Ghusaiyah sekarang ini, jadi pertama karena lemahnya Turki Utsmani. Nanti kita disebutkan Turki Utsmani lemahnya ini mulai daripada disusupi oleh kaum-kaum yang menyatakan dirinya sebagai modernis. Itu dimulai dari peradaban Eropa ya Pak ya. Peradaban Eropa yang dia mulai bangkit gitu. Jadi pada pembahasan lalu kita udah bahas Pak. Kita udah bahas bahwasannya Islam ini dulu membawa misi untuk menuntut ilmu.
yang kemudian daripada keilmuan Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian para ilmuwan Islam bukan hanya menerima, tapi mereka mempelajari lagi, memperdalam lagi, menjelaskan sampai terjadilah keilmuan baru yang berbeda dengan seperti yang dibawa orang Yunani. Yunaninya siapa? Maksudnya Aristoteles, Plato, Socrates. Jadi umat Islam punya yang baru. Setelah umat Islam itu berjaya pada masa-masa Abbasiyah dalam keilmuan, ya namanya hukum alam tidak ada yang berjaya terus-menerus. Umat Islam mulai tergerus. Banyak karya-karya umat Islam yang diterjemahkan oleh orang-orang Eropa ke dalam bahasa mereka, dan mereka mulai mengelolanya, dan mereka membuat peradaban sendiri. Nah, peradabannya ini itu banyak bertentangan dengan ajaran Islam. Nanti mengingkari hal-hal yang bersifat non materi, yang artinya nanti akan berujung kepada ateisme. Maka nanti kita nggak heran kalau ilmu pengetahuan sekarang kenapa bisa berujung kepada ateisme. Nah, kalau yang dulu pas di zaman Islam lagi berjaya, keilmuan nggak ada yang berujung kepada ateisme. Nah, ini kenapa? Ini kalau dipelajari kita jelaskan, ini sebenarnya ada istilah aja nih. Nanti akan saya sebutkan. Kemudian ya, ini di hadis disebutkan, tali ikatan Islam akan putus seutas demi seutas. Jadi maksudnya ajaran Islam itu, Bapak-bapak, dihancurkan itu nggak langsung sekaligus brek, tapi satu persatu. Misalkan biarkan mereka sholat 5 waktu, tapi paling nggak nanti maghrib jangan sholat. Caranya gimana? Siarkan di televisi waktu maghrib nonton kartun yang seru, yang anak-anak itu nggak bisa ninggalin. Jadi nanti anak-anak pilihannya 2, mau ikut sholat maghrib di masjid atau mengikuti kartun. Kalau sholat di masjid nanti ketinggalan kartunnya. Nah, jadi seutas demi seutas. Nah, ntar dia udah ninggalin maghrib, diputus lagi ninggalin zuhur, diputus lagi ninggalin asar, diputus lagi ninggalin ini, sampai 5 waktu nggak dilaksanain. 5 waktu nggak dilaksanain, nambah lagi nanti. Oh, kalau gitu zina itu asal suka sama suka, ya nggak masalah. Mulai satu lagi putus, naik lagi satu lagi. Oh, LGBT kan dia itu alami, itu hal biasa. Putus lagi seutas terus. Jadi diputusnya nggak langsung brok, satu demi satu. Nah, makanya di dalam ayat Al-Quran disebutkan wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Jadi disebutkan langkah-langkah, bukan satu langkah tapi langkah-langkah, karena setan ada banyak langkahnya. Nah, di akhir zaman ini yang kita rasakan sekarang, yang kita alami adalah ini, tali Islam itu diputus seutas demi seutas. Dan ini terjadi masuk ke dalam rumah-rumah kita. Bahkan sekarang udah, mohon maaf, udah banyak medsos. Ada namanya Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ya kalau sekarang mungkin ganti Meta namanya, dan sebagainya. Itu kalau dikasih ke anak-anak, anak-anak nggak bisa ngontrol. Misalnya sekalinya scroll, muncul yang videonya itu apa, nggak bisa dikendalikan. Kayak kemarin muncul yang di SCBD, ya saya sebutkan, tahu-tahu menampilkan LGBT, difoto bareng, di ini bareng. Anak yang nonton dari dalam kamar, dari ini nggak bisa ngontrol. Akhirnya masuk ke dalam pikiran, oh ini tuh hal biasa. Akhirnya anak-anak nggak difilter, ditambah lagi dengan orang tuanya yang tidak filter. Akhirnya mereka berpikir, oh iya LGBT biasa, seutas. Terus di ini lagi ada lagi pemikiran, ya mengatasnamakan logika biar berpikir lebih rasional, yang ujung-ujungnya mencela agama. Padahal agama Islam tidak ada yang menabrak rasionalitas. Akhirnya nanti mereka mulai lagi seutas. Dalam beragama itu tidak rasional, seutas. Ini masuk fitnah ini ke dalam rumah-rumah kita. Ini udah terjadi. Maka di sini Rasul bersabda, setiap kali terputus manusia bergantung pada tali berikutnya. Jadi ibarat kata kita gelantungan, satu putus gelantungan lagi, satu putus gelantungan lagi, sampai semuanya putus. Dan yang terakhir adalah sholat. Kalau sampai kita bilang
Sholat 5 waktu tidak wajib, sholat 5 waktu itu tidak dilaksanakan, berarti udah putus semua tali keislaman. Jadi kalau ada tokoh yang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, ini masalah besar. Sholat 3 waktu, nah ini masalah besar. Di dalam hadis dikatakan rukun Islam itu ada 5. Satu syahadat, yang kedua sholat 5 waktu. Sholat 5, mendirikan sholat, maksudnya sholat 5 waktu. Jadi ibaratnya rukun itu seperti bangunan, tiangnya, atapnya. Kalau masjid ini nggak ada tiangnya, nggak akan ada masjid. Sholat itu ya tiangnya itu. Kalau nggak ada sholat 5 waktu, ya nggak ada agama Islam. Mengingkarinya kufur. Siapa yang mengingkari sholat 5 waktu, siapa yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, dia kufur. Tapi kalau yang dia tidak melaksanakan karena malas, itu hukumnya lain. Nah sekarang kita lihat apa yang menjadi Turki Utsmani ini lemah. Pertama, terpengaruhnya Turki Utsmani dengan peradaban Barat pada saat itu Pak ya, di masa-masa akhir. Jadi kalau kita punya buku tentang Turki Utsmani itu di masa-masa akhirnya itu Pak, 2 khalifah terakhir lah, Abdul Hamid yang kedua dan sebelumnya itu Turki Utsmani dan wilayah Islam secara global itu terpengaruh dengan budaya Barat, karena pada saat itu Barat mulai bangkit. Kan mereka memunculkan ilmuwan kayak Immanuel Kant, Russell, George Berkeley dan sebagainya. Itu yang menjadi tombak perubahan mereka. Sementara pada saat itu umat Islam lagi tidur. Masa kejayaan itu udah lewat. Mereka mulai muncul. Nah, salah satu peradaban mereka bahwasannya mereka tidak membahas sesuatu yang di luar materi. Jadi kata mereka yang namanya ilmu pengetahuan itu pembahasannya, objeknya harus sesuatu yang indrawi sehingga bisa dites gitu. Bisa dites. Makanya jadi kalau saya bilang misalnya Allah Maha Kuasa, itu kan pernyataan Pak ya. Objeknya yang dibahas itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah Subhanahu wa taala nggak bisa diuji secara indrawi, mustahil. Maka kata mereka ini bukan ilmu. Jadi makanya kata mereka ilmu itu harus sesuatu yang bisa diuji secara indrawi. Makanya muncul istilahkan saintis. Harus indrawi. Ujungnya nanti mereka mengatakan yang nggak bisa diuji secara indrawi itu bukan ilmu pengetahuan. Jadi nanti ilmu akidah tentang kita iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, itu bukan ilmu. Itu bukan ilmu. Kenapa? Karena nggak bisa diuji secara kasat mata. Akhirnya mereka membawa bendera yang namanya ilmu pengetahuan itu bukanlah agama. Sementara dalam kebudayaan kita, agama dan ilmu pengetahuan nggak pernah dalam satu sejarah pun itu 2 hal yang bertentangan. Agama itu ilmu. Makanya Islam itu turun ayat yang pertama harus iqra, baca. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Jadi bahkan di ayat Al-Quran disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut sama Allah hanyalah ulama. Ulama ini siapa? Secara bahasa ulama adalah kumpulan ilmuwan. Orang ilmuwan itu dinamakan alim. Jamaknya ulama. Jadi kata Allah, yang takut sama Allah itu cuma orang-orang yang punya ilmu. Artinya yang nggak punya ilmu nggak takut sama Allah. Gimana dia mau takut sama Allah? Dia nggak punya ilmu, dia nggak tahu Allah, dia nggak tahu ciptaan Allah. Gimana dia mau takut sama Allah? Gimana dia bisa tahu keagungan Allah? Jadi konsep Al-Quran, ilmu pengetahuan itu sebagai wasilah orang untuk mengenal Allah. Tapi nanti di kebudayaan Barat, oh nggak bisa. Ilmu agama-agama. Jadi yang beragama itu bukan ilmiah, nggak ilmiah itu. Makanya timbul sekarang itu orang yang mengatasnamakan ilmiah, tapi mereka ke ateisme. Kenapa? Ini dari Barat. Nah ini Turki Utsmani mulai lemahnya tuh karena terpengaruh budaya Barat itu. Kemudian mereka juga kuatnya tali ikatan antara para pemikir Islam dengan pemikir Eropa. Nah mereka mulai kagum dengan Napoleon Bonaparte dengan undang-undangnya. Setelah dipelajari Pak Napoleon Bonaparte itu di Al-Azhar, kami mempelajari Pak.
bahwasannya Napoleon Bonaparte itu banyak menyontek daripada ahli fikih dari mazhab Maliki ketika mereka datang ke Mesir dengan pasukannya. Nah, ini difilmkan oleh Al-Azhar. Al-Azhar punya nih filmnya. Di mana-mananya dan bagaimana Napoleon Bonaparte menyontek atau mengadopsi aturan negara, aturan masyarakat itu daripada mazhab fikih Maliki. Itu sudah dibuktikan. Saya nggak bisa bahas sekarang karena panjang. Tapi ini kebalik, karena Barat pada waktu itu mulai menghegemoni, jadi mulailah pemikiran kagum dengan pemikir-pemikir Barat. Ya kita lihat aja sekarang anak-anak kita kalau ditanya, siapa ilmuwan yang kamu tahu? Pasti kan nggak jauh-jauh, Albert Einstein, Thomas Alva Edison, terus siapa lagi, Isaac Newton, kan nggak jauh-jauh dari situ. Padahal kita juga punya, cuman nggak tahu. Kalau ditanya kan paling misalnya, kamu tahu misalnya Al-Haythami, penemu optik. Ya syukur-syukur tahu, kalaupun tahu karyanya yang mana, nggak tahu. Nah, jadi mulai dari sinilah umat Islam tuh mulai lemah. Satu lagi Pak, karya atau literatur yang dibawa oleh ilmuwan kaum muslimin itu berbahasa Arab. Nah sekarang nih bahasa Arab dipandang kurang keren lah ibaratnya. Kerennya kan bahasa Inggris, Perancis, kemudian apalagi itu Jerman. Nah jadi di sini kita semakin nggak tahu dengan para pemikir kita yang hebat-hebat. Al-Imamul Ghazali bagaimana hebatnya. Nah karena kita nggak ngebahas, yang kita dicekokin adalah pemikiran Barat. Nah ini salah satu yang membuat Turki Utsmani lemah adalah ini. Kemudian menyusupnya orang-orang Yahudi Donim, ini saya bacanya agak susah nih, kalau dalam bahasa Dunimah. Jadi orang-orang Dunimah ini orang Yahudi asal daripada Spanyol yang mereka buat sekte, tapi pemimpinnya ini ngaku kalau dia itu nabi. Akhirnya karena Turki Utsmani berkuasa waktu itu sampai ke daerah Eropa, salah satunya Spanyol juga, akhirnya diburu ini orang, diburu dan pengikutnya dihukum. Tapi lagi-lagi orang Yahudi kebanyakan berbuat licik. Mereka pura-pura masuk Islam, kemudian mereka masuk ke dalam gerakan-gerakan politik di Turki Utsmani. Apa yang mereka lakukan sudah kita tahu lah, bagaimana orang Yahudi cara menghancurkan satu negara. Kemudian apalagi, yaitu terprovokasinya dengan syiar kerasan yang dipelopori kaum Yahudi. Nah ini mohon maaf Bapak, jadi pada waktu itu ketika Turki Utsmani sudah menguasai dan sudah lama, di akhir-akhir masa itu timbul, ditiupkan isu kerasan. Kata orang dibilang ke orang Arab, jangan mau orang Arab dipimpin sama orang Turki. Kamu kan orang Arab, orang yang Mesir, kamu jangan mau dipimpin orang Turki. Kamu kan Mesir tuh punya kebudayaan, punya ini. Jadi ditiupkan tuh. Mereka berlindung dari balik isu nasionalisme. Kalau dibilang nasionalisme, cinta tanah itu wajib. Tetapi bukan berarti kita memberontak pemerintahan yang sah. Pada waktu itu yang sah itu Turki Utsmani, ditiupkan. Jadi orang Yahudi ini pintar mainnya. Mereka meniupkan isu itu. Jadi dikomporin tuh orang Arab. Muncullah dakwah yang pertama yang dibawa oleh Muhammad bin Saud dengan gurunya Muhammad bin Abdul Wahab. Itu kalau Muhammad bin Abdul Wahab ingin membawa misi, kata mereka, Turki Utsmani ini negara syirik. Kenapa? Karena berkiblat kepada tasawuf. Kalau Muhammad bin Saud itu membawa misi orang Arab nggak boleh dipimpin orang Turki. Jadi klop satu. Pertama dia ngeberontak di masa namanya Muhammad Ali Pasha, gagal, dipenggal. Datang lagi setelah itu masanya yaitu Syarif Hussein, sama juga ngebawanya isu itu. Syarif Hussein gagal, digulingkan, datang lagi Muhammad bin Abdul Aziz yang menjadi cikal bakal kerajaan Saudi Arabia sekarang. Jadi itu diinin isu-isu seperti itu. Biar apa? Biar Turki Utsmani runtuh, biar Turki Utsmani mulai pecah. Sehingga kalau sudah pecah, udah nggak ada kekuatan. Disitulah mulai Yahudi masuk ke Palestina. Mesir juga sama, dikomporin agar Mesir ini berpisah. Dulu Mesir sama Sudan bersatu, dikomporin. Sekarang udah pisah Mesir dengan Sudan. Nah kemudian ya bapak-bapak, pada masa masa Husaiyah ini
Jadi kita udah mempelajari tadi sebab kenapa Turki Utsmani bisa lemah. Ya, itu terjadilah fitnah Akhlas, Sarra dan Duhaima. Apa ini fitnah Akhlas? Jadi fitnah Akhlas ini yaitu fitnah pelarian dan peperangan. Jadi saling kejar-kejaran, ngejar ke sini, diperangi. Itu terjadi pada akhir masa kepemimpinan Turki Utsmani. Kemudian fitnah Duhaima. Ini menurut pelopor fikih tahawulat yaitu Al-Habib Abu Bakar. Duhaima ini terjadi pada masa Syarif Hussein, di mana dia mengklaim sebagai keluarga Nabi, tetapi tidak diakui oleh Nabi perbuatannya, karena dia melepaskan diri daripada Turki Utsmani yang itu sah. Kemudian ya bapak-bapak, jadi ini fitnah Akhlas, Sarra dan Duhaima. Kemudian cara yang harus kita pelajari pula di sini, apa saja tanda-tanda atau hal-hal yang terjadi selain daripada fitnah Akhlas dan Sarra di masa Hutsaiyah ini. Terjadi adalah masa di mana mempelajari kitab Allah ini sebagai sesuatu aib. Orang belajar Al-Quran, ngapalin Quran itu dibilang aib. Ada aja yang mencibirnya itu. Dikatakan ini bukan masa hafalan. Kemudian ini bukan tidak ada faidahnya dalam menghafal. Padahal menghafal Quran faidahnya luar biasa. Kemudian apalagi yang menjadi fitnah di masa Hutsaiyah ini, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Disebutkan la yabqa minhum ahadun illa akalar riba. Sayati zamanun, akan datang satu zaman tidak ada seorang pun di zaman itu kecuali dia memakan riba. Faman lam yakulhu, siapa yang dia berusaha untuk tidak makan riba, asabahu min ghubarihi, maka dia akan terkena debunya. Artinya saking benar-benar ekonomi ribawi ini menguasai dunia, jadi debunya kena. Nah ini kita siapa sih yang nggak bermuamalah dengan bank konven? Nah gimana dengan bank syariah? Ya bank syariah kalau kita melihat kekurangannya pasti ada, tapi paling nggak sudah berusaha, sudah ada tindakan dalam menerapkan syariah dalam ekonomi. Paling nggak itulah. Hal ini yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganjarkan. Kalau kita mau sempurna benar-benar full, nggak bisa. Kenapa? Karena nyatanya ekonomi kita juga dikuasain sama ribawi, jadi nggak mungkin terlepas. Tapi pertanyaannya, mau nggak kita berusaha gitu aja. Kemudian apalagi yang terjadi? Ya, orang-orang di zaman Hutsaiyah mementingkan perut. Sayati zamanun himamuhum butunuhum, mereka hanya mementingkan perutnya sendiri, maksudnya kepentingan sendiri. Jadi masing-masing berjalan atas kepentingan sendiri. Berbeda dengan masa-masa Khulafaur Rasyidin, masa-masa Umayyah, Abbasiyah, itu mereka masih dalam satu komando. Kalau sekarang masing-masing ada. Sekarang kita lihat bagaimana organisasi Islam Pak, beratus-ratus ya, di Indonesia aja berapa itu. Kemudian apa lagi? Kemudian Allah uji dengan 3, sesuai dengan hadis Hudzaifah, la taqumus sa'atu hatta yu'izzallahu an thalathatin. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai Allah Subhanahu wa taala membuat jarang 3 hal. Apa? Dirhaman min halalin, uang atau dirham yang diambil dengan jalan yang halal. Nah, ini jadi jarang di zaman sekarang. Kemudian ilman mustafadan, ilmu yang bermanfaat. Ya, kita kalau ngelihat intelektualitas luar biasa zaman sekarang. Anak kecil aja mungkin bisa lebih intelek daripada orang tua. Tapi apakah bermanfaat? Ini kan jadi pertanyaan selanjutnya. Maka dalam konsep Islam, adab itu sebelum ilmu. Tapi kalau dalam konsep Barat atau yang lain, itu wallahu alam, mungkin intelektual dulu baru adab. Kemudian wa akhan fillah, dan saudara yang dia berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhir zaman berteman adalah untuk kepentingan.
bukan fillah gitu, ikhlas lillah. Tapi ada kepentingan, kalau ada kepentingan sama dia diajak ngomong, nggak ada kepentingan cuek aja. Ada, itu terjadi sekarang. Rawahud Dailami, diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami. Hadisnya diriwayatkan dari sahabat Abu Huzaifah. Jadi ini terjadi. Nah sekarang apa kita menghadapi fitnah di akhir zaman ini, di masa Musa ini bagaimana? Pertama Bapak-bapak, sesuai dengan yang dituliskan oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur, pertama kita harus bersabar terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Jadi memang ini masa Allah udah tetapkan, Allah udah takdirkan. Kita selaku umat Islam, rukun iman yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Jadi takdir itu ada. Kita tidak seperti sebagian dari kaum muslimin yang mengingkari takdir. Enggak, takdir ada, wajib diimani. Dan takdir Allah di masa sekarang adalah masa ghusaiyah. Satu lagi, kalau kita dapat cobaan, kita bersabar, itu dapatkan pahala. Jadi di sini inti poin pertama bersabar, tidak kita gerasah gerusu. Yang kedua adalah menahan diri dari mengangkat senjata sesama kaum muslimin. Nah ini penting banget Pak ya. Jadi terjadi fitnah di Syam. Itu yang dibunuh orang muslim juga. Jangan sampai Pak kita mengangkat senjata buat orang muslim. Siapa orang muslim? Gampang aja definisinya, dia masih bersyahadat, dia masih mengakui Nabi Muhammad Nabi terakhir dan tidak ada Nabi yang lain. Dia masih mendirikan sholat 5 waktu, masih ngakuin. Dia masih mengakuin kewajiban zakat. Dia masih ngakuin kewajiban puasa Ramadan. Dia masih mengakui kewajiban berhaji jika mampu. Udah pasti dia muslim. Mau organisasinya apa, mau alirannya apa, dia punya 5 sifat ini muslim. Gak boleh haram kita ngangkat senjata, kita bilang wah ini ahli bid'ah, kita tembak, jedar. Gak bisa. Maka Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, la yushiru ahadukum ala akhihi bisilah. Janganlah salah seorang di antara kalian menghunuskan pedangnya kepada saudaranya. Fa innahu la yadri, karena sesungguhnya pada saat itu dia tidak tahu. La'alla syaitan yanza'u fi yadayhi, karena pada saat itu boleh jadi setan akan memasukinya. Fayaqau fi hufratin minan nar, maka kemudian dia membunuh. Dengan membunuhnya itu dia akan masuk neraka. Ada di dalam hadis lain, al-qatil wal maqtul finnar, orang yang bunuh dan dibunuh itu masuk neraka. Nah ini makanya kalau kita lihat perkembangan yang di Suriah, kayak misalnya ISIS, itu yang dibunuh siapa? Orang Islam juga Pak, bukan orang-orang Yahudi, bukan orang-orang Israel. Kalau ke Israel, Palestina, itu jihad yang benar, itu disyariatkan. Kalau kita diizinkan oleh negara, oleh dengan syarat-syaratnya, itu kesana terhitung jihad fisabilillah. Yang diperanginya jelas orang kafir harbi. Tapi ke Suriah nggak tahu, wallahu alam siapa yang diperangi. Di belakang pemberontak kaum muslimin, di belakang pemerintah juga kaum muslimin. Inilah fitnah terbesar. Nah kita menahan diri jangan sampai mengangkat senjata kepada kaum muslimin. Kemudian menjauhkan diri dari hal yang bisa membangunkan fitnah. Di dalam hadis dijelaskan al fitnatun naimatun, fitnah itu tidur. La'anallahu man aiqadhaha, Allah melaknat orang yang membangunkan fitnah. Jadi fitnah itu sebenarnya adem ayam aja. Tapi kalau ada yang memprovokasi sampai fitnah terjadi, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan daripada kajian kali ini. Yang benarnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan bisa kita jadikan acuan dalam kita melewati masa-masa akhir zaman ini. Wa minallahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang saya pelajari itu bukan hadis Pak, tapi itu penjelasan dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibarat kata prediksi lah Pak. Tapi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak menentukan sampai tanggal sekian, bulan sekian, tidak. Pokoknya tidak lebih daripada 1400 Hijriah. Dan bisa meleset nggak? Ya tentu saja bisa. Tentu saja bisa. Jadi bukan hadis? Bukan Pak. Bukan hadis. Di hadis tidak ada penjelasan sampai berapa tahunnya. Seperti itu Pak. Baik, ada lagi Pak? Ya.
Assalamualaikum Pak Ustaz, mau tanya. Iya. Kalau lihat dari penjelasan tadi, kiamat masih jauh lagi Pak Ustaz. Ada beberapa masa-masa. Iya, amin. Tapi ada beberapa jahil Ustaz juga ya, mungkin mengkaitkan dengan hadis-hadis terakhir. Secara lain, kiamat-kiamat itu sudah dekat karena berlomba-lomba mendirikan bangunan. Iya. Kemudian juga ya LGBT dan lain sebagainya ya. Jadi bagaimana? Apakah itu sejalan atau bagaimana Pak Ustaz? Sebenarnya kita juga tidak tahu untuk jangka panjangnya berapa tahun ya kan? Mungkin mohon penjelasan. Ya. Jadi kalau dibilang dekat, dekat Pak. Bahkan Rasulullah mengisyaratkan 2 jari ini. Kok bisa ya Rasulullah dari 1400 tahun sampai sekarang kok bilangnya dekat? Padahal jauh banget tuh 1 milenial. Pertama Pak, hitungan yang dipakai adalah hitungan Allah. Karena di dalam surat Al-Ma'arij, inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari bagi Allah 1000 tahun bagi kita. Jadi 1 milenial kita lewat, bagi Allah cuma sehari. Makanya dibilang dekat. Jadi cuma beberapa. Dan satu lagi kenapa dibilang dekat? Karena dunia terus berputar dan akan menuju ke sana. Rasulullah bersabda, wa kullu atin qarib. Setiap yang datang itu dekat. Mau datangnya 1000 tahun lagi itu juga termasuk dekat karena dia datang terus ke sini. Jadi kita udah paham apa konsep dekat di sini. Dekat di sini kita nggak bisa mengartikan tanggal berapa, ini berapa, tapi dekat dengan hitungan Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian benar nggak yang dikaitkan dengan para ustaz bahwasannya meninggi-ninggikan bangunan itu kiamat sudah dekat? Betul Pak, kiamat sudah dekat itu dari meninggikan bangunan itu adalah tanda kiamat sudah dekat. Betul, sangat betul sekali. Jadi memang redaksi hadisnya begitu. Jadi orang-orang yang miskin. Nah di sini maksudnya siapa orang miskin? Kita lihat aja contoh negara-negara Teluk Pak. 1970 ke belakang aja kita lihat di Google. Itu masih gurun Pak, miskin. Iya, bahkan ada haji dari Yaman ke Saudi itu pakai keledai. Itu 70 ke bawah. Tapi kita lihat sekarang kan Mekahnya aja itu Masjidil Haram itu udah. Bahkan di dalam kitab tarikh Pak disebutkan zaman Nabi Muhammad dan setelahnya tidak ada bangunan atau rumah yang lebih tinggi daripada Ka'bah. Tapi sekarang udah beratus meter. Maka kalau dibilang itu tanda kiamat bukan? Oh ya betul, tanda kiamat. Nah kalau kita lihat kejadian tadi, kok kayaknya masih lama banget. Ya alhamdulillah kalau masih lama. Dan memang masih lama dalam artian bukan besok. Karena ternyata Imam Mahdi juga belum ada, Dajjal juga belum muncul. Dan Imam Mahdi kapan munculnya? Wallahu alam bisawab. Kalau ditanya kapannya saya nggak tahu. Kalau ada yang bilang 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, coba aja lihat prediksinya benar nggak. Tapi yang jelas bakalan muncul gitu. Dan insya Allah, dan kaum muslimin tidak akan merasakan kiamat. Tidak akan merasakan kiamat. Jadi yang merasakan kiamat di dalam hadis disebutkan al-kafir ibnul kafir. Orang kafir, anaknya orang kafir. Artinya di dunia ini udah keturunannya kafir semua gitu. Kafir ibnul kafir. Orang muslim kayak kita nggak merasakan. Tapi kalau kita tanya, kita merasakan nggak nanti pas Imam Mahdi muncul, kemudian ada peperangan Malhamah Kubro atau apa? Ya wallahu alam bisawab, kita nggak tahu Pak. Dan kapan terjadi? Yang jelas masanya semakin kesini semakin menunjukkan, semakin menunjukkan. Maka di sini bapak-bapak yang bisa kita ambil dari fikih tahawulat adalah kita nggak tertidur dengan tanda-tanda kiamat. Jadi jangan sampai kita benar-benar nutup mata. Udah pokoknya dunia tuh kayaknya oke-oke aja, baik-baik aja. Oh enggak juga. Paling enggak kita harus tahu masalah kayak tadi LGBT ini kita harus tahu sehingga kita bisa mawas diri. Kita bisa menghindarkan diri dan keluarga kita. Di dalam Al-Qur'an disebutkan qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jaga kita sama keluarga kita. Minimal itu dulu. Kayak contoh kecil Pak, maaf ini saya bukan mengajarkan atau apa. Mari kita terapkan anak-anak dalam megang handphone gitu. Aduh itu benar-benar harus dicek gitu, dipantau. Sebab kalau udah masuk ke medsos itu nggak bisa terkontrol itu, muncul aja gitu. Ada ini muncul. Fitnah itu besar.
Saya punya yang apa namanya anak kelas itu, ya dia karena kritis, dia pintar, dia membaca pemikiran-pemikiran Barat yang ada di grup-grup internet, ya bagaimana membaca juga ateisme. Alhamdulillah dia juga karena dia cerdas jadi nggak terpengaruh. Cuman yang ditakutkan kan kalau nggak terkontrol gitu. Nah ini makanya sama-sama kita sadari ini tuh perlu kita hindari. Seperti itu Pak mungkin. Baik. Ini ada pertanyaan. Ada hadis yang menyatakan bahwa era Rasulullah ada nelayan yang menyatakan pernah melihat Dajjal. Nah, ya benar pada waktu itu Pak ada bukan nelayan, orang yang lagi jalan lagi melaut, kemudian terombang-ambing, singkat cerita dia terdampar di satu pulau Pak. Satu pulaunya itu aneh banget dan diprediksi pulaunya itu ada di selatan Yaman Pak. Jadi kalau Bapak ke Google Earth itu di selatan Yaman tuh ada pulau aneh, pohonnya aneh, ini aneh. Nah kemungkinan sih di situ dia melihat di situ memang Dajjal. Berarti Dajjal udah ada dong. Dajjal udah ada Pak dan hidup dan dipanjangkan oleh Allah hidupnya, tidak akan mati sampai nanti dibunuh sama Nabi Isa alaihi salam. Dajjal ini anaknya siapa? Kalau di situ saya nggak tahu Pak. Yang jelas dia orang. Jadi sudah ada Dajjal sekarang sudah ada. Yang jadi masalah udah keluar belum? Belum keluar. Sampai itu saja Pak. Baik. Tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.